Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, Om Swastiastu. Baik, kali ini pembahasan saya adalah ingin membahas terkait yang minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini sedang diperbincangkan oleh negara kita, yaitu terkait bom bunuh diri sama teror Mabes Polri. Sebelumnya turut berduka atas kejadian ini. Tentunya kita bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun yang perlu kita bahas di sini, saya ingin menginspirasi kalian semua, ingin membuat sudut pandang yang positif terhadap kita semua. Sehubung ini adalah berhubungan dengan agama dan bernegara, tentunya saya di sini ingin melihat dari sudut pandang kedua itu. Pertama begini bro, dulu pernah terjadi bom bunuh diri, dan itu mayoritas penggunanya adalah menggunakan pakaian atau busana muslim atau Islam, yang tentunya auratnya tertutup semua bagi perempuan, dan laki-laki mengandalkan ciri khas Islam. Dari situ semua masyarakat atau mungkin negara memandang bahwa Islam adalah radikalisme, Islam adalah teroris. Waktu itu saya pernah membuat Instagram, dan itu kebenaran akun Instagram saya pribadi, bertujuannya untuk memandang semua orang itu jangan melihat Islam adalah radikalisme atau teroris. Waktu itu saya rela mengorbankan uang saya pribadi senilai kurang lebihnya 500, saya iklankan di Instagram waktu itu. Cuman sekarang sudah saya hapus karena akun Instagram saya tiba-tiba nggak bisa digunakan saat ini, dan saya menggunakan Instagram lain. Dan saya juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi yang pasti Instagram saya waktu itu bener-bener isinya itu kata-kata memang waktu itu. Dan sekarang Instagramku nggak bisa dibuka, email tiba-tiba hilang gitu aja, jadi nggak bisa masuk. Jadi Instagramku ini kosong, nggak tahu kenapa, dan saya membuat Instagram baru lagi. Nah, untuk Instagram saya ini waktu yang saya iklankan waktu itu isinya adalah kurang lebihnya seperti ini. Salah Islam apa? Jangan menggunakan pakaian atau busana kami untuk meneror manusia di dunia ini. Karena sejatinya Islam itu indah, membuat kedamaian, bukan mencari kerusuhan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, cuman waktu itu ada komentar yang negatif dan saya hapus. Dan waktu itu 500 ribu saya iklankan di Instagram dan jangka waktu 5 hari waktu itu. Dan setelah beberapa hari kemudian akun saya, Instagram saya ini tidak bisa dibuka. Nanti kalian bisa lihat Instagram saya, yaitu edi05 di situ. Nanti saya akan catat di sini. Dan itu sekarang saya nggak bisa buka sama sekali. Dan akhirnya saya membuat akun baru lagi. Nah, yang perlu saya bahas di sini bukannya untuk berkomentar siapa pelakunya, tapi saya mengingatkan kepada umat muslim di dunia ini, mari kita jaga nama baik agama kita. Tentunya kalian harus ingat dan tentunya kalian harus tahu bahwa Islam
datang itu membawa perdamaian, membawa kebaikan, memberi petunjuk. Nah, sekarang bagi kalian semua, mungkin di perguruan manapun kalian berada, jika Islam mengarah ke jihad, itu perlu ditanyakan. Karena begini, jihad yang sebenarnya itu adalah melawan nafsu diri kita sendiri, bukan membunuh orang. Nah, dengan tanda kutip, membunuh orang itu berdasarkan membela diri, itu namanya jihad. Nah, jihad sesungguhnya adalah menahan hawa nafsu kita. Mungkin dari teman-teman pernah mengikuti ajaran-ajaran yang mungkin menyimpang atau mungkin yang lain. Tidak ada yang namanya agama berjihad membunuh diri, itu tidak ada, bro. Tidak ada. Kalau kalian benar-benar memahami agama Islam, saya yakin membunuh diri itu adalah perbuatan kriminal. Dan itu menurut saya, mereka yang menjadi pembunuh diri itu bukan pelaku utama. Sebenarnya ada pengaruh. Nah, jadi tidak mungkin suatu, ini saya gambarkan suatu perusahaan atau mungkin organisasi, eksekutor itu adalah pelaksana. Jadi tidak mungkin eksekutor itu adalah seorang pemimpinan, berarti di situ ada organisasi. Nah, tugasnya kita bersama adalah mencari siapa dari organisasi ini pemimpinnya. Ketika pemimpin ini hilang, eksekutor pasti tidak ada. Jadi menurutku ini sebuah drama yang dibuat untuk menghancurkan Islam. Jika kita memahami terkait agama, cobalah kita flashback, atau mungkin pernah kita belajar terkait di dalam Al-Quran yang kurang lebih itu mengarahkan kita, memberi tahu kita akan terjadi di mana waktu dan masa itu fitnah Dajjal. Pasti kalau kalian agama Islam pernah mendengar ini, saya yakin. Fitnah Dajjal itu sudah jelas. Dan kenapa di Al-Quran selalu memberikan ajaran-ajaran baik? Berarti manusia di bumi ini tidak sempurna. Bahkan saya pun pernah mengalami dosa yang berat. Namun dengan kejadian itu saya belajar supaya menjadi lebih baik lagi. Dan kali ini saya ingin membangun konten ini supaya dosa yang pernah saya buat terhapus dari video-video yang saya buat seperti ini. Menginspirasi, membuat pikiran positif, dan berbagi ilmu saya. Karena ketika saya meninggal, siapa lagi yang ingin membantu saya ketika saya sudah wafat? Jadi dengan adanya video ini, saya berharap video ini akan berkelanjutan dan membawa pikiran yang positif tentunya. Jadi ketika saya meninggal atau wafat, saya tetap mendapatkan pahala karena saya membantu orang lain untuk berpikir yang positif, lebih semangat lagi, memotivasi. Jadi kalau melihat kekurangan orang itu pasti banyak. Kembali lagi ke topik pembahasan. Bagi para umat muslim, saya mohon dengan sangat, jangan lakukan ini lagi.
lindungilah agama kita. Dengan cara melindungi agama kita adalah berhenti untuk meneror, berhenti untuk berbuat yang merusak agama kita. Di dunia ini bukan untuk soal jihad. Jihad itu adalah melawan hawa nafsu kita. Dan jihad yang sebenarnya dalam pertempuran adalah membela diri, bukan membunuh. Membela diri, kalau kita disakiti, kita berhak untuk membela. Tapi kalau membunuh orang itu bukan jihad, tapi suatu perbuatan tercela. Dan apakah kalian juga paham bahwa bunuh diri itu tidak diampuni oleh Tuhan kita? Di agama kita dilarang untuk bunuh diri. Nah, lalu bagaimana dengan kalian yang mungkin di luar sana masih ada bahwa bunuh diri adalah jihad? Jadi tolong pikirkan baik-baik sebelum kalian melakukan hal yang tidak harus kalian lakukan. Hidup ini adalah suatu perjuangan di mana kita harus berjuang untuk bertahan hidup. Itu adalah jihad, dan melawan hawa nafsu adalah termasuk jihad terbesar. Melawan hawa nafsu dari gaya hidup, penilaian orang lain, dan keinginan kita untuk menjadi lebih baik, itu juga termasuk. Karena apa? Hidup ini bukan hanya sekedar tentang dunia, tapi hidup ini adalah mempersiapkan bagaimana ketika kita sudah tiada di dunia ini. Di agama kita diajarkan bahwa dunia ini hanyalah sebatas tipuan, kenikmatan sesaat, kehidupan sesaat. Kehidupan sesungguhnya ada di akhirat nanti, ketika kita sudah wafat. Mari kita bersihkan diri sebelum hari Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita hidup dengan damai, jangan membuat keonaran. Biarkanlah orang lain yang berbuat kezaliman, biarkanlah Tuhan mereka yang mengingatkannya. Kita hanya bisa berdoa dan berdoa supaya mereka segera didapatkan hidayah. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, supaya kalian mendapatkan pahala yang lebih, supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan, supaya kita dibantu ketika sudah meninggal. Karena teman sejati kita adalah amal ibadah kita. Saya Edi05, jangan lupa klik like, subscribe, supaya saya senang membuat konten dan berbagi ilmu yang pernah saya pelajari. Dan jangan lupa berbagi kepada teman-teman kalian supaya mereka juga tahu tentang channel ini. Karena Edi05 ingin ngobrol inspirasi kepada semua penonton Edi05. Saya Edi05, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.